Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi-sensasi pengaruh dari asam lambung gitu teman-teman ya. Kenapa saya share video hal seperti itu gitu teman-teman ya, biar kalian itu yang belum membaik itu bisa mengenali ya mana sensasi medisnya, mana sensasi psikisnya gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah bisa membedakan, kemudian kalian juga memahami, kemudian mengerti juga gitu teman-teman keterkaitannya, nanti kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran sensasi-sensasi pengaruh dari asam lambung itu apa saja sih? Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung ya, seperti biasa kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga teman-teman ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah ya. Hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat banyak sekali ya mengalami sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki hadir terus teman-teman ya. Bahkan adanya itu ya rasa tidak nyamannya itu super duper gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kadang saya juga selalu bingung ya. Sensasi hari ini nih, sekarang sudah merasakan, besoknya beda lagi, besoknya beda lagi. Kadang ketika semuanya sudah terasa, balik lagi di sensasi awal gitu teman-teman ya. Nah itu, ketika belum memahami, itu menjadi kecemasan buat saya tersendiri teman-teman, jujur ya. Karena waktu itu ketika sensasinya terus bolak-balik itu teman-teman, kemudian durasinya itu kita mengalami sakitnya itu berbulan-bulan. Nah itu teman-teman, sehingga wajar sih menurut saya kalau seandainya pemikirannya itu kemana-mana gitu teman-teman ya. Wah ini takutnya gangguan yang berbahaya, wah takutnya ini gangguan yang bisa mengakibatkan kematian. Wah, jangan-jangan ini tidak akan membaik selamanya. Selalu saja seperti itu. Wajar menurut saya waktu itu, dulu juga saya melakukan hal seperti itu karena ya belum memahami teman-teman. Berbeda ketika memahami, kemudian hafal gitu, kemudian tahu keterkaitannya. Oh, ini dari ini harus bisa ditangani seperti ini. Ketika memahami, minimal rasa cemas tidak ada teman-teman ya. Yang keduanya, kita itu pemulihannya itu agak cepat gitu teman-teman, karena setiap ada sensasi yang hadir kita tangani, sensasi ini hadir kita tangani, jadi tidak berpikir kemana-mana. Sensasi yang ini hadir ketika dulu ya, sensasi hadir, kalau seandainya belum paham kita cuma merasa-rasakan, berdiam diri, pikirannya berimajinasi kemana-mana teman-teman, dan itu tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian ada sensasi yang hadir, kemudian mengetahuinya keterkaitannya seperti apa, kemudian bisa menanganinya, minimal ya kalian itu tidak akan cemas, tidak akan was-was, kemudian kalian juga bisa berpikir wajar juga. Oh saya sedang mengalami ini, penanganannya harus seperti ini gitu kan, gitu teman-teman ya. Nah sensasi-sensasi dari pengaruh asam lambung itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Kalau misalkan diuraikan itu
seharusnya cukup sih 20 menit, tetapi saya coba nanti siapa tahu kalau misalkan cukup 20 menit semuanya akan saya sampaikan gitu teman-teman, dan itu juga sesuai dengan pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah, sensasi pengaruh dari asam lambung itu yang pertama bisa terpengaruh gitu teman-teman, ketika asam lambung tidak normal bisa terpengaruh ke menjadi panas dalam gitu teman-teman ya. Karena seperti kita ketahui ketika kita mempunyai panas dalam itu ya asam lambungnya kan nggak normal teman-teman, sehingga menyebabkan kita itu mempunyai panas dalam gitu teman-teman. Dan ketika panas dalam itu tanda-tandanya banyak sekali ya teman-teman, dan yang lebih dominan itu panas dalam itu tandanya itu kita itu mengalami BAB mencret seperti itu teman-teman ya. Kadang BAB-nya itu suka ada buih-buihnya kayak macam berbusa. Nah, dulu ketika BAB berbusa itu mencret-mencret seperti itu ya, pikiran saya kemana-mana teman-teman, jangan-jangan ini dalaman saya sudah hancur seperti itu teman-teman ya. Padahal itu tidak ya, itu cuman panas dalam saja teman-teman ya. Dan kemudian sering mengalami apa ya, panas di bagian perut teman-teman ya, panas di bagian perut. Coba ingat-ingat dulu lah sebelum kalian terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis, sebelum kalian terkena anxiety disorder kemudian dapat psikosomatis juga gitu teman-teman ya. Perut panas itu kan dulu juga kalian juga mengalami ya, dan itu kalian juga bisa memahami dulu gitu ya, kemudian berpikir wajar, oh ini sedang panas dalam nih. Nah, tetapi sekarang sedang panas dalam itu kalian tidak pernah berpikir wajar karena ya ada didorong dengan rasa takut gitu teman-teman, ada trauma juga. Jadi hal apapun itu selalu dibikin berpikir kemana-mana teman-teman, sehingga ya menimbulkan ketakutan juga. Ada panas perut, wah ini jangan-jangan perut saya sudah hancur seperti itu teman-teman. Tetapi padahal itu bukan teman-teman, itu dari panas dalam gitu teman-teman ya. Kemudian ada sensasi yang dari panas dalam itu kayak macam terasa melilit juga gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi diem nih, lagi nyantai atau lagi ngobrol gitu teman-teman ya, ada perut itu terasa melilit gini teman-teman. Dan ketika belum memahami ya dulu juga sama lah gitu, jadi berpikirnya itu kemana-mana, wah ini jangan-jangan perut saya udah sobek nih bagian dalamnya selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah, padahal itu bukan teman-teman ya, sensasi melilit itu memang dari panas dalam bisa teman-teman ya, atau misalkan ada pergerakan gas atau BAB ke bawah teman-teman, cuman karena memang pergerakannya itu kitanya itu sedang sensitif ya akhirnya sangat terasa sakit gitu teman-teman, terasa melilit, padahal itu cuman pergerakan gas atau pergerakan BAB teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman, waktu terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis kemudian ada panas dalam juga, saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian sensasi berikutnya itu dari panas dalam itu bisa kita itu mengalami apa ya, mengalami sariawan juga teman-teman ya. Jadi mengalami sariawan gitu teman-teman, dan sariawan itu banyak sekali tandanya, bisa keluar darah dari hidung teman-teman ya, kemudian bisa keluar darah juga dari dahak kita teman-teman ya, padahal itu dari panas dalam, tenggorokan kita sakit gitu teman-teman ya. Jadi ketika keluar dahak itu ada bintik-bintik merah darah gitu ya, kita was-was teman-teman ya, wah ini jangan-jangan ini bagian hancur, bener ini jadi nih hancur nih gitu kan teman-teman ya. Dan akhirnya saya dulu waktu itu cepat-cepat bilang ke istri, ke keluarga, ayo anterin dong ke UGD ya, karena waktu dulu ketika belum memahami ada sesuatu yang terjadi itu, hal yang paling dirindukan itu adalah UGD teman-teman ya. Karena ketika kita lari ke UGD itu, pikiran saya itu waktu itu biar cepat-cepat tertolong, seperti itu saja teman-teman. Dan padahal ketika kita datang ke UGD malah kita disaraninnya itu jaga pola makan ini dari panas dalam gitu. Ketika diperiksa semuanya dokter tersenyum, Pak, Bapak itu nggak hancur bagian dalamnya, Bapak itu kan terkena asam lambung ya, ada panas dalam juga, tapi Pak ini rasanya kok gini gitu kan, nggak enak, nggak nyaman gitu, takutnya ini bagian dalam itu saya hancur. Alangkah baiknya Bapak ke psikiater saja, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Dan untuk penjelasan dokter seperti itu memang benar ya, yang harus kita lakukan itu ya, kita itu harus bisa merepres otaknya teman-teman, biar kita itu berpikir wajar, tidak ada ketakutan teman-teman ya. Nah, makanya psikiater dokter itu menyarankan psikiater itu ya nggak bohong-bohong amat teman-teman ya. Gimana caranya supaya kita itu menenangkan diri gitu teman-teman, biar kita itu berpikir wajar, biar kita itu bisa relaksasi gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi saat terkena gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis, saya pernah pernah mengalami panas dalam, pernah teman-teman. Dan sensasinya hal seperti itu ya, yang saya tadi katakan, bisa dari BAB mencret, kemudian mengalami panas di perut, kemudian ada sariawan juga teman-teman. Dan waktu sariawan itu lebih parah lagi ya, saya sariawannya itu jadi sering ya dulu itu, kadang hari ini kita berdarah nih bagian hidung, jarak 3 hari kemudian ada darah lagi bagian hidung. Saking seringnya ya itu, karena
karena memang saking seringnya, karena kita belum pernah mengalaminya itu dengan durasi yang panjang itu teman-teman ya, wajar menurut saya kalau seandainya kita cemas waktu itu ya teman-teman ya, karena ketika panas dalamnya belum membaik ya darah itu akan terus keluar gitu teman-teman ya. Hari ini mungkin darahnya keluar, mungkin besoknya tidak, jarak 3 hari 4 hari keluar lagi, seperti itu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sering mengalami sariawan keluar darah dari hidung ya alangkah baiknya ya tangani saja panas dalamnya gitu teman-teman, kalau seandainya kalian ingin berhenti keluar darahnya. Nah itu teman-teman, jadi untuk panas dalam itu bisa menyebabkan sariawan juga. Kemudian untuk panas dalam itu bisa mengalami tenggorokan tidak nyaman juga teman-teman, tenggorokan itu terasa gatel gitu teman-teman ya, kemudian kayak mengganjal nggak jelas gitu teman-teman, kayak macam panas nggak jelas juga pernah saya alami. Kemudian ada terasa dahak itu terlalu banyak juga gitu teman-teman ya. Nah kenali saja itu cuman dari panas dalam teman-teman ya. Jadi ketika mengalami panas dalam, otomatis ya bagian tenggorokan itu ada iritasi ya. Dan iritasi itu bukan di tenggorokan saja teman-teman ya, bisa di bagian bibir juga, di lidah juga, atau misalnya cuman di tenggorokan saja bisa gitu teman-teman. Jadi tidak terlalu komplit lah gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian komplit juga nggak apa-apa teman-teman, itu tidak berbahaya. Yang harus kalian tangani itu ya panas dalamnya gitu teman-teman ya. Dan kebetulan waktu itu saya komplit ya, darah keluar gitu teman-teman, ketika bisa dehem seperti itu ya. Nah seperti gitu itu keluar dahaknya, ada bintik-bintik merah juga, bintik-bintik darah gitu teman-teman. Kemudian di lidah itu ada luka juga, di bibir di sini itu ada luka juga gitu teman-teman ya. Kemudian di tenggorokan nggak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian biasanya di bagian tenggorokan itu ketika ada perbaikan itu kayak macam mengganjal teman-teman ya, kemudian dahaknya itu terlalu banyak gitu teman-teman. Itu pengalaman saya, semoga saja teman-teman tidak mengalami ya. Dan kemudian ketika banyak dahak itu, kalian juga ketika mengalami jangan terlalu khawatir lah teman-teman ya, karena itu dahak itu bentuk pertahanan tubuh kalian. Jadi ketika ada luka di bagian tenggorokan, nah bentuk pertahanan tubuh itu untuk melindungi bagian yang sedang diperbaikinya itu ya oleh dahak sendiri gitu teman-teman, karena dahak itu lendir ya, lendir yang dihasilkan oleh tubuh kita teman-teman ya. Tujuannya, fungsinya biar tidak terganggu lagi dengan aktivitas yang sedang terjadi teman-teman. Kalau yang misalkan gini, kalau seandainya ada luka nih, kita dilindungi ya sama bagian dahak. Nah kemudian kita konsumsi biar itu tidak terkena lagi bagian yang diperbaikinya. Nah itu teman-teman, itu fungsinya memang seperti itu. Nah tetapi ada kalanya dahak itu sangat mengganggu kalau seandainya produksinya itu terlalu banyak gitu teman-teman. Jadi dahaknya itu semakin banyak gitu teman-teman ya. Saya mengalami fase seperti itu teman-teman, tetapi itu bisa ditangani juga dengan cara seperti apa? Yang sangat sederhana teman-teman ya, cukup sering minum saja. Nah itu teman-teman ya, cukup sering minum saja, nanti juga dahaknya akan berkurang dengan sendirinya dan akhirnya kita membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya waktu terkena panas dalam karena memang asam lambung tidak normal gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, hal yang sepele yang membuat saya cemas itu waktu itu, kalau nggak salah udah lama sih sebetulnya ya teman-teman ya, jadi agak lupa juga. Oh iya, di BAB panas. Itu deh. Ketika terkena gangguan asam lambung dan ansiatis psikosomatis, kemudian ada panas dalam, ketika mendapatkan BAB panas, aduh subhanallah itu teman-teman, saya waktu itu cemasnya minta ampun teman-teman. Jadi BAB itu panas ya, jadi bagian dubur kita, lubang dubur kita itu mengalami panas teman-teman. Jadi ketika udah BAB itu kadang kita berdiri ya, nggak nyaman duduk itu teman-teman ya, karena panas ya pantat kita itu ya. Dan akhirnya waktu itu ketika ada cemas, untuk menenangkan diri itu saya mengingat kejadian dulu gitu. Jadi mengingat-ingat lah kejadian dulu. Dulu itu saya juga pernah ini panas bagian perut, bagian pantat itu gara-gara BAB panas itu pernah saya bilang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika mau menenangkan diri itu biar nggak ada cemas itu, saya mencoba flashback kejadian dulu gitu ya. Jadi selalu mengingat-ingat kejadian dulu. Dulu juga saya pernah BAB mencret seperti ini, ada panas di bagian lubang pantat. Tapi nggak bikin apa-apa, saya bilang gitu. Nah, sambil ya biasalah orang cemas itu kayak macam berdiri kan lalu lalang gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk menenangkannya memang saya melakukan hal seperti itu gitu teman-teman ya. Kemudian ketika panas dalam itu saya pernah mengalami juga agak begah teman-teman ya. Jadi ketika ada bagian panas dalam itu ya kadang agak kembung juga sih bagian perut gitu teman-teman. Dan ketika kembung itu saya waktu itu ya sama lah kayak teman-teman gitu, teman-teman bikin was-was, gelisah, cemas, karena memang nggak nyaman sih sebetulnya ketika kembung. Nah ketika mengingat kejadian dulu, saya juga dulu pernah mengalami kembung tetapi biasa-biasa saja. Nah tetapi yang mengkhawatirkan buat saya itu karena kembungnya waktu itu awet ya. Jadi setiap hari itu kita merasakan
kembung aja tiap hari ya, pagi, siang, sore, malam. Itu teman-teman ya. Dan itu membuat saya cemas karena memang kembungnya itu sangat awet sekali. Nah, tetapi karena mengetahui keterkaitannya, oh ini ketika pencernaan sedang tidak baik, ya pasti selamanya kita akan mengalami kembung kan gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ketika memahami penyebabnya bisa saja karena dari makanan, bisa saja dari pola pikir gitu teman-teman ya. Dan ketika saya menangani dua-duanya, makanannya saya jaga, kemudian masih ada kembung juga, oh ini dari pola pikir, diingat-ingat kembali lah, kok saya bisa banyak pikiran, apa saya itu benar-benar banyak pikiran. Nah, mengingat gitu ya, setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi teman-teman. Dan akhirnya ketika mengetahui kesana, menyadari juga kesana, ya akhirnya stop waktu itu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Yang harus dilakukan itu buat saya waktu itu gimana caranya supaya hati dan pikiran senang, biar ingatan tentang penyakit itu hilang gitu teman-teman ya. Karena memang penyebab rata-ratanya itu ya karena kitanya stres, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak berpikir tentang penyakit. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal seperti itu, pahami saja ternyata ya asam lambung yang tidak normal itu bisa menyebabkan panas dalam gitu teman-teman. Dan untuk penyebab penyebab asam lambung tidak normal itu banyak sekali teman-teman, ada dua ya. Yang pertama dari makanan, kemudian yang keduanya dari pikiran, dan kemudian sensasi-sensasi pengaruh dari asam lambung tidak normal itu banyak gitu teman-teman, bukan di panas dalam aja gitu teman-teman ya, sangat banyak sekali. Nah, tetapi perlu kalian ketahui bahwa semua sensasi itu tidak berbahaya sama sekali, bisa ditangani dengan mudah gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian juga mengetahui, oh sekarang mungkin saya itu sedang panas dalam, tangani saja panas dalamnya biar yang lain-lain itu hilang, kayak macam mencret, perut panas, kemudian perut terasa melilit, kemudian ada sariawan, kemudian tenggorokan terasa tidak nyaman, kemudian perut terasa panas, BAB terasa panas, itu akan hilang kalau seandainya kalian tangani panas dalamnya. Dengan cara seperti apa yang mudah? Cukup dengan sering minum air hangat pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari. Konsisten aja lakukan itu. Kemudian bantu juga dengan sering konsumsi rebusan labu siam, kemudian cincau juga, kemudian buah pepaya juga gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ketika kalian sudah bisa menjaga, minumnya sudah dijaga, kalian juga sudah dibantu dengan makanan atau mengkonsumsi pepaya, cincau, dan rebusan labu siam, kalian juga bantu dengan pola pikirnya. Karena ketika pola pikirnya stres atau banyak pikiran, yaitu bisa membuat asam lambungnya itu nggak normal. Dan ketika asam lambungnya nggak normal, ada panas dalam lagi, kan gitu teman-teman ya. Nah, makanya kalian harus bisa menangani ketiga-tiganya. Minumnya harus banyak, menjaga makannya, kemudian bantu dengan sering konsumsi pepaya, cincau, dan rebusan labu siam, kemudian jaga juga pola pikirnya biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, ketika kalian sudah mengetahui bahwa ternyata sensasi-sensasi pengaruh dari asam lambung itu sangat banyak sekali, termasuk di panas dalam. Ketika kalian sekarang sudah merasakan hal seperti itu teman-teman, yang sudah saya katakan tadi, kayak macam mencret, perut terasa melilit, panas perut, kemudian ada sariawannya juga gitu teman-teman ya. Semoga saja teman-teman itu tidak was-was, tidak gelisah, tidak cemas gitu teman-teman, karena itu merupakan hal yang sangat biasa ya. Dan kemudian itu gangguan biasa, dan kemudian bisa ditanganinya dengan mudah juga gitu teman-teman. Jadi ketika ada sensasi seperti itu, tolonglah jangan terlalu dicemaskan, jangan terlalu berpikir kemana-mana teman-teman ya. Wah, ini jangan-jangan pertanda kematian, wah ini jangan-jangan perut saya udah hancur. Jangan seperti itu teman-teman ya. Karena ketika kalian selalu berpikir seperti itu, nanti kalian itu akan menjadi ketakutan tersendiri teman-teman. Takutnya hadir, cemasnya hadir. Kemudian ketika sering cemas, sering takut gitu teman-teman ya, ada stres di situ, ya asam lambungnya nggak normal lagi teman-teman ya, sering bolak-balik seperti itu. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, terutama di sensasi-sensasi panas dalam gitu teman-teman ya. Dan semoga saja kalian bisa menanganinya dengan mudah, karena memang sangat mudah sih sebetulnya menanganinya dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kalian hal itu harus melakukannya itu dengan konsisten teman-teman ya, harus dengan konsisten. Jangan sekarang itu hari ini dilakukan, besoknya terlena lagi, tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.